Hai semuanya, selamat datang di podcast perdana gue. Dan karena ini adalah podcast perdana, jadi gue pengen mengundang bintang tamu yang menurut gue cukup spesial nih. Nah, kenapa gue bilang cukup spesial? Karena dia adalah sahabat gue dari kelas 2 SMP. Jadi kita tuh udah deket banget gitu deh, dan udah nggak canggung-canggungan sama sekali. Dan kebetulan banget, dia ini cocok banget sama tema yang mau kita bahas kali ini, yaitu tips percaya diri ala introvert. Dan gue mau kasih tahu juga kalau misalkan dia ini adalah anak yang pede parah, asik parah, dan pastinya seru banget kalau diajak ngobrol. Jadi orangnya tuh heboh gitu deh. Nah, makanya gue langsung undang aja ke podcast gue supaya dia bisa langsung ngejelasin dan ngasih tips-tipsnya nih supaya kita para introvert bisa makin percaya diri, atau buat introvert yang sekarang lagi nggak pede, siapa tahu ngedengerin podcast ini bisa jadi percaya diri gitu. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita sambut aja Sri Rizky Handayani. Silahkan Sri bisa langsung memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Gue langsung kayak merasa pengen ketawa banget gitu ya. Dibilang heboh, ternyata gue seheboh itu. Oke, salam kenal semuanya. Gue Sri Rizky Handayani. Salah satu sohibnya dari Indri. Kita udah dari SMP emang deket temenan, jadi emang udah lama banget sih. Oke nih, gue langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Sri ya. Oke, Kan gue boleh. ngelihat lu sebagai seorang introvert. Kalau misalkan lu sendiri ngerasa nggak sih kalau misalkan lo itu adalah introvert, dan kalau misalkan lu ngerasa hal apa yang membuat lu merasa sebagai seorang introvert gitu? Eh, Ini sebenarnya cukup panjang juga sih ya. Jadi gue tuh nggak langsung yang ngerasa kayak, kayaknya gue introvert deh, enggak gitu. Jadi eh dari awal mulanya tuh gue belum tahu tentang istilah-istilah psikolog kayak gitu kan. Terus beranjak agak-agak remaja gitu, SMP, remaja-remaja labil, gue bener-bener interesting itu sama psikologi, jadi gue kayak belajar sendiri gitu kan. Kayak, ya nyari-nyari tahu sendiri istilah-istilahnya, terus salah satunya introvert, extrovert, dan ambivert ini. Nah, awalnya tuh gue ngira diri gue tuh ambivert, karena gue ngerasa kayak, eee, mungkin gue bisa bergaul ke dua dunia gitu, dunia introvert yang suka sendiri dan juga dunia ekstrovert yang happy banget nih sama banyak orang gitu kan. Cuman ternyata waktu gue SMA, yang bener-bener itu lagi hektik banget, yang bener-bener lagi, gue enjoy my life, terus yang bener-bener membebaskan diri gue ke orang-orang manapun, ternyata yang bikin gue sadar, energi gue habis juga ya bergaul sama mereka gitu. Bukan karena merekanya toxic buat gue, cuman emang karena energi gue lebih tersimpan kalau gue lagi sendiri gitu. Dan gue lebih lebih happy secara mental waktu gue sendiri, yang artinya itu gue lagi recharge energi gue gitu. Dan dari situ gue mulai sadar kayak gue introvert deh, yang emang gue bisa bergaul sama orang-orang, tapi gue juga perlu waktu seenggaknya 2 hari dalam seminggu gitu untuk sendiri di kamar aja, pakai HP, buku, atau segala macamnya, yang bener-bener itu me time banget gitu sih. Kenapa gue bisa tahu diri gue tuh introvert gitu. Iya sih, benar, setuju banget. Karena apa ya, gue kan sama-sama introvert juga ya, dan gue ngerasain kalau misalkan ketika lagi kumpul banyak orang, ketika lagi kumpul sama banyak orang, itu tuh gue ngerasa kayak terlalu menyedot energi gue gitu. Jadi lama-kelamaan tuh malah semakin pusing, semakin kayak gak jelas gitu deh kalau misalkan lagi ada di keramaian, dan emang bener butuh me time banget kayak apa yang lo bilang tadi gitu. Dan gue Yes, lanjut aja nih ke pertanyaan kedua gitu. oke. Sebagai seorang introvert sendiri nih, gue kan pernah menganalisis diri gue dan ngerasa
gue ini terlalu takut buat ngomong sama orang. Jadi kayak gimana ya? Kayak lebih hati-hati gitu kalau misalkan mau ngomong sama orang. Takut nyinggung lah, takut nyakitin hatinya. Dan karena gue terlalu hati-hati itu, gue tuh malah jadi nggak percaya diri gitu loh sama apa yang mau gue omongin, sama apa yang mau gue ungkapin. Nah, kalau misalkan lo sendiri, ada nggak sih, Sri, ciri-ciri dari introvert yang membuat lu ngerasa nggak pede? Ciri-cirinya apa dan gimana cara lu buat ngatasin hal itu gitu? Oke. Sebenarnya gue juga agak-agak mirip sama lu ya, Henry. Kayak mau ngomong tuh terlalu dipikirin gitu loh. Gue ngomong kayak gini bener gak ya? Gue ngomong kayak gini bakal gimana 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 dan segala macamnya gitu. Bener-bener kayak dipikirinnya tuh sampai overthinking sendiri dan akhirnya lo nggak jadi ngomong karena ya lo ngerasa nggak pede gitu. Awalnya pun gue kayak gitu dan sekarang pun lagi di masa kayak gitu. Cuman emang tips dari gue sih ya, tips-tips simpel gitu yang bisa dilakuin tanpa perlu bantuan orang lain, tapi emang cukup sulit karena lo harus ada kemauan dari diri lo sendiri, itu, berusaha untuk nggak begitu mikirin gitu loh. Dan kalaupun lo mikirin, lo bener-bener mikirin tuh cukup sekali aja yang lo pikirin, "Oh, gue mau ngomong apa ya? Topiknya ini nih. Gue mau ngomong intinya tuh ini." Nah, gue kembangin tuh dari inti itu. Jadi misal kayak gue mau ngomong tentang introvert, intinya tuh introvert. Nah, gue kembangin lagi jadi introvert tuh gini 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 gini, kayak gitu sih. Terus, eee, intro apa ya, ciri khas introvert yang kadang nyebelin sih, itu susah banget adaptasi, kalau gue ya. Kalau gue pribadi susah banget adaptasi. Bener-bener, bener banget. Bener Iya banget. kan? Kayak ngerasa, "Aduh, gue kayak nggak nyaman deh di sini, gue nggak cocok deh Iya. sama ini," gitu. Mm-mm. Dan itu sebenarnya bener-bener ngeganggu kita banget, karena kalau misalkan kita terus-terusan kayak gitu, nggak bakalan punya temen, even cuman temen yang sebatas kenal pun lu nggak bakal dapet gitu. Jadi gimana caranya lu lu, eee, apa ya, lu punya temen itu pertama lo harus sayang ke diri lo sendiri sih. Ini kalimat-kalimat yang sebenarnya terdengar simpel tapi susah banget dilakuin ya kan. Lo harus sayang sama diri lo sendiri, pedenya tuh yang kayak, "Ih, gue bisa kok, gue bener-bener bisa loh," gitu. Dan di situ lo mulai, mmm, mencoba berinteraksi dengan orang yang simpel kayak, "Hai, nama lu siapa? Oh ya, terus gimana kabar lu? Gini gini gini," gitu loh, basa-basi yang biasa aja, atau lu bisa ngebahas sesuatu yang emang bisa dibahas, kayak misal sama temen kampus lu atau temen sekolah lu gitu, ada PR gak sih hari ini? Gimana gimana gimana?" Gitu. Nah, di situ lu mulai membiasakan diri, mulai pelan-pelan aja biasain diri deket sama enggak deket deh, berinteraksi sama orang-orang asing, entah itu virtual, entah itu di, dunia nyata, dan akhirnya lu mulai terbiasa dengan hal itu. Dan akhirnya lu mulai enjoy, mulai bener-bener bisa jadi diri lo sendiri, dan ya udah, berjalan aja sesuai dengan yang lo mau, kayak gitu sih menurut gua. Iya sih, benar. Gue setuju banget soal statement lo yang tadi, yang kayaknya kita bisa mulai nanyain hal-hal yang simple atau sederhana dulu gitu kan. Jadi ya semacam buat memancing topik gitu deh, biar misalkan ada pembicaraan gitu, biar nggak terlalu canggung gitu ya. Dan terus ini gue mau melipir ke pertanyaan yang berhubungan banget nih sama realita kehidupan kita. Kita kan sekarang kuliah online dan rata-rata yang lain juga kita lakuin secara online gitu kan. Dan terus sekarang kita adaptasi ke kehidupan offline gitu. Kayak sekarang beberapa perkuliahan udah mulai offline, sekolah-sekolah juga udah mulai offline. Berarti kita ketemu langsung dong sama orang-orang yang
tadinya kita ketemu secara online ini. Nah, terus lo pernah nggak sih pas lo ketemu sama mereka yang biasanya lo temuin online, sekarang lo temuin offline dan lo ngerasa canggung gitu, lo ngerasa awkward dan kikuk gitu, sehingga membuat lo menjadi kurang percaya diri gitu. Dan apa yang bakal lo lakuin kalau misalkan lo berada dalam posisi canggung atau awkward kayak gitu? Wah, gue pernah banget. Waktu pas gue juga, selama 3 semester ini kan online kan dan baru semester 4 kemarin, semester 4 sekarang udah mulai offline gitu dan itu bener-bener canggung banget, bener-bener overthinking, gue overthinking sampai semingguan kayak, "Ih, gimana ya cara ngomongnya, gimana ya cara, eee, apa, mengajak ngobrolnya, gimana ya nyari topiknya dan segala macam." Itu bener-bener gue overthinking-in setiap malam gitu. Dan sebenarnya overthinking itu kadang nggak perlu juga gitu, karena waktu lu udah di situasinya, waktu lo udah offline, udah di situasi di mana lo ketemu sama temen-temen lo, secara langsung, overthinking itu nggak nggak berguna, overthinking itu nggak ada, apa ya, nggak ada manfaatnya gitu. Karena ya langsung aja lu say hey, "Hai," namanya Adit gitu, "Hai Adit, ya ampun akhirnya ketemu ya di real life gitu akhirnya setelah lama online," gitu. Kayak gitu, atau kayak misal, ya ampun gitu baru baru offline setelah bayar SPP segini, bayar SKS segini, gini kampus loh ternyata sekolah tuh kayak gini loh ternyata gitu. Kayak omongan-omongan simpel yang bercanda, just kidding gitu kan, tapi emang itu mencairkan suasana banget, yang awalnya canggung, yang awalnya lo dalam dalam satu circle itu diem-dieman gitu dan cuman tahu nama, akhirnya ya mencair sendiri dan akhirnya temen-temen lo tuh nyari topik juga gitu. Mereka juga ngebantuin nyari topik karena mereka juga nggak nyaman dengan suasana canggung itu kan. Dan ya udah akhirnya, eee, enjoy aja gitu loh dan ternyata emang overthinking yang selama seminggu ini gue alamin nggak terjadi juga. I still have a friend gitu, walaupun istilahnya dari online ke offline yang bener-bener itu hektik banget buat buat seorang introvert gitu. Kalau gue kayak gitu sih, Andri. Iya sih, karena kadang gue mikir gini ya, apa yang selama ini kita pikirin itu belum tentu bakalan terjadi gitu kan. Yang selama ini kita pikirin, ih gimana ya kalau misalkan gue ketemu sama teman online bakal awkward atau enggak gitu. Ujung-ujung overthinking. Padahal belum tentu nih pas ketemu langsung beneran canggung kayak gitu. Dan bener banget sih yang lu bilang, semua itu harus diawali dengan kayak obrolan-obrolan sederhana kayak gitu nggak sih? Dimulai dari nyapa nama dia, basa-basi. Gue setuju banget itu Yes. bisa ngurangin rasa kecanggungan atau rasa kikuk kita buat ketemu sama orang baru gitu. Nah, Iya, terus bener banget. terus kita masuk aja nih ke pertanyaan terakhir yang menjadi inti dari pertanyaan kita. Coba dong Sri, lo kasih tips nih ala lo sendiri. Gimana sih caranya jadi seorang introvert yang percaya diri tanpa harus jadi orang lain gitu. Jadi kita tetap bisa jadi introvert, kita tetap bisa nyaman, dan kita tetap bisa percaya diri gitu. Balik lagi ya kayak yang tadi gue sempat bilang, love yourself. Itu satu kalimat yang simple banget dan kayaknya udah basi banget sih disebut sama banyak orang gitu kan. Cuman emang, apa namanya, eee, bener-bener seberguna itu, bener-bener sebermanfaat itu, bener-bener seharus itu gitu loh. Lo bener-bener harus sayang sama diri lo, percaya sama diri lo, pede sama diri lo, kayak lo harus nanemin di mindset lo bisa jadi apapun yang lo mau, lo bisa ngelakuin apapun yang lo mau, dan
diri lo tuh sangat 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 perfect gitu loh. Ya emang agak agak kepedean sih, tapi kalau misalkan lu nanemin hal itu ke diri lo sendiri, akhirnya lo mulai percaya diri, lo mulai bisa, mmm, apa ya, kayak memancarkan aura lo kalau lo percaya diri gitu loh. Semakin lo mancarin aura aura kepercayaan diri lo, orang-orang juga semakin melihat lo kayak positive vibes gitu loh. Salah satunya itu. Terus lo juga harus mencoba apapun yang lo mau coba, apapun itu, asal nggak negatif lo ya. Apapun itu lo harus nyoba yang lo mau nyoba, atau lo penasaran sama sesuatu, lo harus cari tahu bener-bener gitu loh. Pokoknya lo lakuin apapun yang lo mau lakuin, lo pikirin apapun yang mau lo pikirin, kecuali itu hal-hal negatif. Itu baru perlu dihindari gitu, karena dari situ lo mulai enjoy yourself, terus mulai kayak, bangga ke diri lo, dan akhirnya dari situ tuh lo mulai jadi diri lo, dan orang-orang pun akan secara nggak langsung, secara tanpa sadar, orang-orang bakalan ngelihat lo kayak punya aura yang beda, yang, "Oh ya, lo anak asik gitu loh. Lo orang yang gini, lo orang yang gitu, lo orang positive vibes gitu gitu." Dan akhirnya lo punya teman sendiri dengan tetap lo jadi diri lo sendiri gitu, dan lo pun merasa happy, mau itu lo lagi sendiri, mau itu lo ada punya teman banyak, lo tetap ngerasa happy, tetap ngerasa enjoy karena itu diri lo sendiri gitu. Iya sih. Soalnya gini ya, kalau misalkan orang nggak percaya diri itu langsung kelihatan kan dari tingkah-tingkahnya. Mungkin kayak bahu yang bungkuk gitu, sering ngaca, sering sering apa namanya, sering ngebelin rambut. Kan kita yang ngelihatnya agak risih gimana gitu ya kalau ngelihat orang yang kayak kurang percaya diri. Tapi kalau misalkan kita emang benar-benar tahu nih diri kita bisa love apa namanya, kita bisa self love, kan orang juga bisa ngelihat kalau misalkan kita ini benar-benar sayang sama diri kita sendiri, kita tahu diri kita yang sebenarnya kayak gimana, dan kita bisa apa ya, bikin orang-orang nyaman tuh, orang-orang lain tuh ngerasa nyaman saat berada di dekat kita, ya nggak sih? Kayak gitu. Iya, bener banget kayak gitu. Intinya lo harus nyayangin diri lo sendiri, lo harus percaya ke diri lo sendiri, dan ya secara nggak langsung orang-orang dan lingkungan lo bakalan ikut percaya ke lo gitu. Wah, keren sih. Ini benar-benar insightful banget, Sri. Gue nggak nyangka ini topik tentang tips PD ala introvert aja udah mau 20 menit gitu. Gimana kita bahas Wah, lebih dalam tipsnya gitu ya, pasti bakal panjang lebar banget gitu. iya, keren banget. Thanks banget lo udah apa undang gua juga. Iya nih, gue juga mau berterima kasih juga sama lu udah nyempatin waktu di podcast ini, dan gue berharap semoga orang-orang yang denger podcast ini bisa lebih mencintai dirinya sendiri dan bisa lebih memulai untuk percaya diri gitu. Yes, betul banget. Wih, semangat buat kalian semua. eh nggak pede nggak apa-apa, tapi coba sedikit-sedikit untuk percaya ke diri lo gitu. Yaps, bener. Yang penting ada perubahan kayak gitu ya. Yes, betul banget. Karena orang-orang harus berubah. Itu harus dan pasti bakalan berubah. Oke deh, Sri. Makasih banget nih. Kita akhiri aja podcast kali ini. Makasih banget buat lu. Sehat-sehat terus, lancar-lancar terus kuliahnya. Thank you, Sri. Oke, thank you Indri.